hati. Tumbuh hati. Nah, seperti tadi sudah dibawakan syairnya oleh Mas Iweng dan kawan-kawan dari Al-I'tiraf yang mula-mula ini Al-I'tiraf ini dipopulerkan atau juga bisa mungkin digagas oleh Abu Nuwas, Abu Nawas atau Abu Nuwas. Dia seorang majnun dari Baghdad ya pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Nah, syair ini populer sekali di kalangan pesantren-pesantren. Tetapi kita perlu juga tahu apa itu makna tombok hati, apa hakikatnya. Oleh sebab itu kami persilakan kepada guru kita Ustaz Halim Ambia untuk kita menjelaskan bahasan ini. Jadi lagu itu dari dua syair yang berbeda sebetulnya. Pertama itu syair dari Abu Nawas, Al-I'tiraf yang tadi ilahilas tulil firdausi ahla. Itu sebetulnya ini sindiran, juga introspeksi, terus kayak gojlokan dalam hati kita. Ilahi, ya Tuhanku, lastu lil firdaus. Sesungguhnya aku ini bukan ahli surga. Itu pengakuan yang murni dari hati kita bahwa ya Allah, aku ini bukan ahli surga loh. Tetapi wala aqwa ala naril jahim. Tetapi saya tidak kuat dengan siksa api neraka. Kayak ada dialog kita bersama Allah. Pengakuan diri bahwa kita ini penuh dosa, salah, dan lain sebagainya. Gak layak lah jadi ahli surga. Tetapi kita gak kuat kalau harus jadi ahli neraka. Lalu fahabli taubatan waghfir dunubi. Karena itu berilah aku pertobatan, waktu untuk bertobat. Ampunilah dosaku ya. Ala naril jahimi ya. Taubatan waghfir dunubi. Ampunilah dosa-dosaku. Lalu fa'innaka ghafir dan bil azim. Karena engkaulah ya Allah maha pengampun atas segala dosa. Malah kalau di syair Al-I'tiraf ini rangkaian ke bawahnya masih banyak. Misalnya sebutkan dunubi mislu aqdadir rimal. Dosa-dosaku itu seperti bilangan pasir. Bilangan pasir itu kan susah dihitung. Banyak banget dosanya. Apalagi dosa kita ini. Anak jalanan kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Gitu banyak banget. Kita ini ya Allah bukan ahli surga, tapi nggak kuat kalau harus dimasukkan ke dalam neraka. Syair berikutnya tombok hati itu sebetulnya juga syair dari ulama terdahulu ya, Al-Khawas itu. Tapi kemudian dibawa ke Nusantara oleh Sunan Bonang. Tombok hati pun ini di Nusantara terkenal banget. Kalau bilang Nusantara itu berarti bilang dari Patani, Mindanao, Irian Jaya, Sumatera, Jawa, Sulawesi, itu Nusantara. Jadi para wali itu punya hubungan darah dengan Siam, Aceh, Mindanao, dan lain sebagainya. Nah, syair ini makanya di Malaysia, di Singapura, di Brunei pun dikenal, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Cuman karena kita di Jawa yang lebih terkenal yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Tombok hati ini. Kalau kita kupas. Tombok hati itu limo perkarane. Jadi tambah apa? Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama, kaki bisa apa? Baca Quran dan maknanya. Baca Quran dengan maknanya. Jadi kita jangan kayak burung beo baca Quran gak ngerti maknanya. Perlahan-lahan dipelajari. Sholat juga gak usah lah baca apa surat panjang-panjang Al-Baqarah. Jamaahnya nggak ngerti, taunya kulhu. Gak usah paksakan. Dulu para wali itu pakai yang pendek-pendek kok. Dulu sekarang maksakan panjang-panjang. Walah, yang lain nggak pada hafal. Jadi kayak baca puisi akhirnya. Karena nggak sampai kepada makna. Ini nasihatnya luar biasa. Yang kedua, Kaping Pindo, sholat bengi lakonono. Sholat malam jalankan. Kalau kamu mau dapat obat hati, maka harus banyak sholat malam. Sholat malam, sholat sembunyi-sembunyi, nggak usah anak pang yang lain tahu. Kamu naik ke atas, sholat tahajud. Sehingga hubungan personalmu, komunikasimu dengan Allah itu sangat personal, sangat pribadi.
Gak ada orang yang tahu. Jadi kesolehannya tidak perlu ditampakkan, tapi kehadiranmu hudur bersama Allah, menikmati sholat sebagai munajat. Jadi sholat sebagai kekuatan komunikasi batinmu kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Ya harus sepi. Apa yang waktu hening? Yaitu malam hari. Kaping telu yang ketiga apa? Wong kang soleh kumpulan no. Anjuran untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Contohnya dengan Mas Farid yang bisa ngaji, harus deketin. Kalau bergaul sama orang yang bisa ngaji, bisa kecipratan, bisa ngaji. Kalau bergaul sama orang yang biasa nenggak, minum, nyinte, ya jadinya nyinte, ya kan? Gitu. Maka perbanyak kawan-kawan yang soleh. Itu akan bisa mengobati hatimu. Gitu. Ya, filosofinya itu. Lalu kaping papat, yang keempat, Kudu weteng maksudnya harus perutmu itu harus dikosongkan, harus banyak puasa, harus banyak tirakat. Karena ini sumber dari nafsu. Kalau selalu banyak nutrisi jasad, nutrisi lahiriah yang masuk melalaikanmu kepada Allah, maka harus dikasih nutrisi ruhani. Salah satunya mengosongkan perut dengan puasa. Yang kelima, zikir wengi ingkang suwe. Bertembus dengan zikirmu kepada Allah. Saatnya sekarang tato tubuhmu lalaikan, hilangkan dengan konsentrasi, menato hati dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Jadi lafaz Allah terukir indah di hatimu, yang mengingatkanmu, memberikan kesadaran. Hatimu hidup terus dengan zikrullah. Udah, nggak usah tegang. Gaspol. Cocok, kabarnya sangat luar biasa, saudara-saudara ya. Terima kasih. Jadi saya komentari satu aja ya. Jadi al-i'tiraf itu adalah syair rayuan hamba kepada Tuhannya. Iya. Bagaimana cara merayu Tuhan? Merayu. Ilahilas tulil firdausi ya Tuhan, aku nggak cocok masuk surga. Wala aku anar, tapi aku juga nggak mau masuk neraka. Enggak, kata Tuhan itu, kamu nggak cocok masuk surga, tapi nggak mau masuk neraka. Mau apa? Nah, kan? Oleh sebab itu ada syair berikutnya, fahab li taubatan waqfir zunubi. Kalau engkau menerima taubatku, nah kalau orang sudah diterima taubatnya masuk kemana? Tentu masuk ampunan Tuhan. Demikian riwayat yang sampai. Siap. Oke, terima kasih. Kita salam ya. Oke. Cukup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.